Nah, mobil itu kan ratusan tuh. Lebih nisabnya. Tapi dia bukan barang yang dizakati. Tapi kalau Bapak ada simpanan uang, di situ memang nanti ada zakat gitu. Atau Bapak nyimpannya emas 40 sampai 120 ekor jumlahnya, zakatkan 1 ekor kambing saja. Sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Harapan kami, pesantren terus berkembang dan husnudzon kami akan berkembang. Maka dari itu kami ajak Anda, para perindu ridha Allah, ayo kita ikut andil dalam besarkan pesantren ini. Semoga dari pesantren keluar ulama-ulama penerus dakwah baginda Nabi. Amin. Maka jangan ragu untuk bergabung. Inilah orang cerdas. Kalau kita mengandalkan ibadah kita melakukan sholat sebanyak apapun sangat terbatas, ngaji Quran sangat terbatas. Tapi kalau kita ikut andil dalam program besar semacam ini, sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Inilah kerjaan orang-orang cerdas. Maka ayo menjadi cerdas hari ini. Jangan ragu, sisihkan rezeki Anda. Dan tidak cukup sampai di sini. Ajak orang lain. Kapan Anda mengajak orang lain, Anda mendapatkan pahala biarpun orang itu belum mengikuti ajakan Anda. Ajak sebanyak-banyaknya. Dan di saat Anda mengajak, jangan meremehkan. Mungkin kelihatan orang itu seolah-olah tidak akan membantu. Ajak saja. Silahkan sisihkan rezeki Anda langsung ke Pesantren Nurul Azhar Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147-666-6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan jika terbuka hati Anda lalu Anda berderma, jangan ragu. Sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer dan atau konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Itu adalah nomor admin yayasan. Dan setelah itu, setelah Anda berderma, puji syukur, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memilih Anda untuk bisa berjuang. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan tentang zakat. Wajib az-zakatu, zakat itu fi khamsati asya, pada 5 perkara, 5 barang, 5 model. Apa yang 5 itu? Wahia, yaitu al-mawashi, ternak. Nanti ternaknya ini terbatas kambing, sapi dan onta. Al-asman, asal katanya al-asman itu artinya harga, yang dimaksud nanti adalah emas, perak, begitu. Uang, harta. Yang ketiga az-zuru', hasil daripada pertanian. Nanti kan ada yang mana satu. Jadi kita bahas satu persatu. Wasimar, buah-buahan. Wa urudut tijarah, dan keuntungan daripada perdagangan. Nah, jadi ini wajib zakat. Apa arti zakat? Zakat itu artinya an-numu al-barakah, itu arti zakat. Tumbuh dan berkah, itu arti zakat. Yang diharapkan dari zakat itu memang bertumbuh. Hanya saja zakat ini ada penerimanya, baik yang dia pasif, ada yang dia bisa nanti diproduktifkan. Baik, sekarang kita bahas satu persatu 5 tadi, yaitu mawashi, yang artinya adalah ternak. Kalau ternak ini nanti ada 3 macam dia, onta, sapi, atau kambing. Kambing ini mau bandot, mau biri-biri, ya sama saja. Nanti kalau sapi nanti di tempat kita ada pula jawi, ada istilahnya kerbau. yang asman tadi artinya adalah emas dan perak. Mungkin tempat kita ada uang. Nanti ada pula hasil pertanian, dan ada juga nanti buah-buahan, buah kurma, buah anggur, dan nanti yang terakhir ada keuntungan daripada perdagangan. Itu ada zakat. Jadi 5 yang wajib dizakati. Nah, kita bahas satu-satu. Zakatul mawashi, ya kan, zakat daripada ternak tadi.
Fa ammal mawashi, dan adapun ternak itu, apa dia? Onta, sapi dan kerbau, kambing, baik kambing bandot maupun kambing apa istilahnya? Biri-biri ya, apa? Pokok kambing lah. Apapun macam kambingnya. Fi tajibuz zakatu, wajib zakat fi salasati ajnasin, pada 3 jenis ternak, yaitu ibil, onta, bakar, sapi, ghanam, kambing. Berarti kalau ayam sebanyak manapun tidak ada zakatnya. Tapi penghasilannya nanti bisa jadi harta dia, kan itu ada zakati. Tapi zakat ternaknya tidak ada. Misalkan dia ternak jangkrik, penghasilannya miliaran misalkan jangkrik ini. Adakah zakat jangkrik? Ngapain jangkrik zakati? 2,5% misalkan. Enggak. Cuman hasil penjualan jangkrik tadi ya jadi harta yang dizakati, itu aja gitu. Masuk dalam harta dia. Wa syaraitu wujubiha, syarat wajibnya zakat tadi itu ada sittatu asya, ada 6. Satu, syarat wajib zakat itu al-Islam, agamanya Islam. Yang kedua, al-hurriyah, orang yang merdeka, bukan budak hamba sahaya. Yang ketiga, al-milkut tam, kepemilikan sempurna. Artinya punya dia secara utuh barang itu. Enggak boleh kita menzakati barang orang lain, gimana ceritanya. Kemudian yang keempat, an-nisab, harus ada nisab. Nisab itu apa? Ukuran minimal harta. Ukuran minimal, misalkan kalau emas perak misalkan harus sudah sampai 85 gram gitu. Itu minimal namanya. Itu namanya nisab. Nisab itu kadar harta minimal berapa yang wajib di zakatinya gitu. Nanti kan ada penjelasannya. Setiap zakat itu ada nisabnya. Kalau zakat fitrah tak ada nisabnya. Tapi kalau harta, kambing, sapi dan lain-lain itu semua ada nih nisab. Nah, nanti ada pula nanti harta mana yang dizakati, mana harta yang tak dizakati. Yang tadi aja. Kalau bapak punya tanah, duit tak ada. Tanah 1000 hektar. Ya, tanah termasuk barang yang tidak dizakati. Nah, rumah tak ada zakatnya, tak masuk di dalam tadi. Nah, tapi kalau bapak belikan ke emas, simpanan uang, itu ada zakatnya. Nah gitu ya. Ada benda-benda yang kunia yang tidak dizakati. Misalkan handphone, bapak ini handphonenya 100 juta harganya gitu. Nah mobil itu kan ratusan tuh, lebih nisabnya. Tapi dia bukan barang yang dizakati. Tapi kalau bapak ada simpanan uang, di situ memang nanti ada zakat gitu. Atau bapak nyimpannya emas, nyimpan emas ada zakatnya. Nah, tapi kalau bapak nyimpannya apa? Nyimpannya sertifikat tanah gitu, tidak ada zakatnya. Penting tadi saja. Yang ada nisab, kemudian ada haul. Haul itu usia harta nanti. Berapa usia harta itu yang wajib dizakati? Apakah dapat duit nomplok langsung sekarang? Saya dapat langsung 1 M sekarang misalkan, langsung dizakati atau tidak? Berarti umurnya belum sampai, belum wajib dizakati. Ada nanti umur usia harta itu, yaitu setahun dan seterusnya. Ada juga saum. Saum itu artinya peternakannya tadi. Jadi binatang itu nanti dizakati kalau dia disaum. Saum itu apa? Saum itu memang binatang yang dia makan di padang rumput gitu. Cuma kalau seandainya nanti kita yang memberi diternak, dikasih makan di kandang, itu tidak ada zakatnya. Jangan melihara kambing, lalu kemudian dia ternak sendiri, tak dilepaskan, dicari sendiri makannya, sebanyak manapun dia tidak ada zakatnya. Yang ada zakat tadi adalah yang dia kambing yang lepas di padang rumput, gitu. Jadi itu syaratnya. Jadi ternak tadi zakatnya ada kalau dia antar al-kala mubah aksarus sanah. Binatang itu diternaknya bukan di kandang.
Kalau di kandang 100% kita yang ngasih dia makan, mencarikan makan untuk dia, tidak ada zakatnya. Kalau anak-anak ada nggak zakatnya? Iya. Kalau anak-anaknya misalkan ada anak-anak yang bapaknya mati, meninggalkan warisan 300 hektar sawit, wajib nggak dia berzakat? Anak-anak tetap wajib zakat. Pemilik harta, cuman ganti harta anak-anak itu tidak boleh dikelola oleh dia. Anak-anak itu hartanya dikelola oleh walinya. Jadi kalau ada anak yatim, mati bapaknya, lalu kemudian apa? Kemudian nanti meninggalkan harta warisan banyak, itu nanti tetap nanti dihitung, ditengok dulu dia bisa ngelola harta atau tidak gitu. Kalau dia belum bisa ngelola harta, maka hartanya nanti itu akan dikelola oleh wali yang terdekat dengan dia. Ini pembahasannya singkat sekali. Seharusnya nanti ada pembahasan tentang berapa jumlah kambing yang baru wajib disakati. Sebentar saya carikan kitab lain dulu biar ada keterangannya. Cara udah. Dan selain binatang yang tidak, yang bukan yang diternak sendiri, dikasih makan sendiri, binatang yang digunakan untuk kendaraan juga tidak wajib dizakati. Apa misalkan onta kan biasa juga digunakan untuk kendaraan, itu juga tidak wajib dizakati. Kita tengok di sini ya. Nisab zakat onta. Perlu enggak kira-kira dibahas ini? Enggak apa-apa lah, mata ibu anak onta nanti di sini. Kalau ontanya 5 ekor, maka ibu harus berzakat 1 ton. Harus berzakat kambing 1 ekor. Zakatnya kambing pula. Dizakatkan kambing. Kalau ontanya sampai 5 ekor, yang dizakatkan kambing. Kambing yang mana? Kambing yang udah berumur 1 tahun. Kalau 10 ekor onta ibu, maka dizakatkan 2 ekor kambing. Begitu juga kelipatan 5, 15, 3 ekor, 20 ekor. Tapi kalau onta ibu sudah 25 ekor, maka ibu berzakat bintu makhad. Bintu makhad itu onta yang umurnya 1 tahun. Beda itu harganya. Kambing 5 ekor dibandingkan onta 1 ekor, mungkin mahal onta lagi. Kalau 25 ekor onta bapak ibu, maka zakatnya bapak tadi onta yang umurnya 1 tahun seekor. Kalau ibu tambah 10 ekor lagi, jadi 36 ekor. 36 ekor sapi onta ibu, maka wajib ibu berzakat bintu labun. Bintu labun itu onta yang berumur 2 tahun. Dizakatkanlah onta yang usianya 2 tahun, 1 ekor. Kalau onta ibu sampai 46 ekor, ini biar tahu aja ya, walaupun tak mungkin pula rasanya di sini tanah onta. Maka dizakatkan hiqqah. Hiqqah itu onta yang usianya 3 tahun. Kalau onta ibu sampai 61 ekor, maka dizakatkanlah 1 ekor onta yang usianya 4 tahun. Kalau 76 ekor, maka dizakatkanlah 2 ekor onta yang usianya 2 tahun. 2 ekor. Kalau ontanya 91 ekor, maka dizakatkanlah 2 ekor onta usia 3 tahun. Ini pasti lupa nih, ini biar ini aja nih. Kalau onta ibu 121 ekor, alhamdulillah. Kalau orang Arab, ibu berzakat 3 ekor onta betina yang usianya 2 tahun. Kalau ibu punya onta 130 ekor, nah banyak betul nih. Maka ibu berzakat 3 ekor, 1 ekor usia 3 tahun, 2 ekor usia
2 tahun. Dah. Kalau lebih dari itu, setiap tambah 40 ekor, tambah lagi 1 ekor onta yang usia 2 tahun. Tambah 50 ekor onta ibu, tambah yang begitu seterusnya. Pokok gini aja lah, ada unta ibu, datang ibu kemarin, nanti saya kasih tahu gitu. Susah pula rasanya, mengingatnya banyak betul lah. Mana tahu ada rezeki kan. Mustahil rasa. Ini yang mungkin nih, nisab zakat Baqarah sapi ya, bisa jadi sapi tidak ada, bisa jadi kerbau. Kalau 30 ekor sampai 30 ekor sapinya, maka zakatnya mesti 1 ekor sapi usia 1 tahun. 1 tahun. Kalau jumlah sapi berapa tadi? 5 ekor. Tapi kalau ibu sapinya dipelihara di rumah, dikasih makan, dicarikan makannya dari luar, ada zakatnya enggak? Enggak ada zakatnya. Ini kalau lepas tadi gitu. Kan ada. Itu pun enggak boleh kita melepaskan sapi kita ke kampung orang yang dia di padang yang terjaga, enggak boleh. Ini yang umum lah, misalkan ada apa gitu. Ataupun kita punya kebun sawit, jadi sambil tanam sawit, habis itu rumput-rumputnya ini gitu. Kalau ada orang dia ternak sapi juga, kita ternak sapi juga, lalu rumput dia tak kasih kita sapi kita makannya, maka jangan sampai sapi kita makan rumput dia. Itu bisa haram hukumnya. Kalau sapi kita umur 40 umur, jumlahnya 40 ekor, 40 mana ada sapi umur 40, jumlahnya 40 ekor, maka kita zakatkan 1 ekor sapi yang usianya 2 tahun. Kalau ibu punya 60 ekor sapi, zakatkanlah 2 ekor sapi umur 1 tahun. Nah, lebih dari itu 60 ya, berarti lebih dari itu misalkan setiap bertambah 30 ekor, tambah 1 ekor lagi sapi umur 1 tahun tadi. Nah, gitu cara menghitungnya. Sama, kalau pusing-pusing nanti pas waktunya bayar zakat datang kemari. Nah, bersekalian saya penerima zakatnya. Kalau kambing gimana? Ini paling memungkinkan. Apalagi orang Palas, bisa jadi banyak lahan kosong bisa ternak kambing. Kalau kambing ibu jumlahnya 40 sampai 120 ekor, 40 sampai 120 ekor jumlahnya, zakatkan 1 ekor kambing saja. Kalau kambing ibu jumlahnya sudah sampai 121 ekor, banyak betul, sampai 200, maka ibu zakatkan 2 ekor kambing. Nah, kalau kambing ibu udah sampai 201 ekor, bertambah 100 lagi, enggak ibu jual-jual, ibu pengen berzakat, misalkan sampai 399 ekor, tak sampai 400, maka ibu berzakat 3 ekor kambing. Tapi tadi kan ada haulnya, umur ibu punya kambing ini udah setahunan. Kalau belum sampai baru beli langsung 40, itu enggak ada zakatnya gitu. Tekor kita. Nanti udah sampai setahun. Tadi kan zakat kan ada haul tadi, usia harta tadi. Setiap ibu punya kambing 400 ekor, maka 4 ekor kambing yang ibu zakatkan, setiap bertambah 100 bertambah seekor kambing. 500 berarti 5 ekor kambing, 600 6 ekor kambing, sampai 1000 kambing ibu 10 ekor kambing, begitu. Nah, adapun selain itu ibu punya ternak lele, ibu punya ternak hiu, ternak buaya, tidak ada zakatnya. Nah, jadi nggak usah dipikirkan. Cuman kalau hasil penjualannya ya gabung ngalah dengan harta yang lain, nanti bisa jadi nanti ada zakat harta nantinya, enggak jadi zakat ternak. Nah, jadi ini fokus ke hasil peternakan saja. Begitu dia. Wallahu a'lam. Kita sambung lagi, ada yang diskusi, saya persilakan dulu. Ya Bu.
Ya, karena sebagiannya diangonkan, sebagiannya ibu lepaskan kan. Ngangon kan lepas ya, ngangon itu lepas ya. Sebagian ibu carikan makannya, pagi, siangnya ibu carikan, ibu lepaskan zakat bu. Karena di sini pun tak dijelaskan juga apakah ngangon itu utuh sepanjang hari atau tidak. Nah, kalau ibu tadi separuh paginya dicarikan yang makannya, berapa kali makan satu hari kambing lu? Ya, intinya kan tadi kalau kita tak dapat dijelaskan di sini sebenarnya, itu pendapat saya saja. Tak dijelaskan di situ. Apakah kalau separuh dicarikan, separuh dilepaskan itu gimana teknisnya? Karena seingat saya lu bapak saya ternak kambing, itu ada juga yang di-standby-kan di kandangnya gitu. Nah, tapi sebagian besarnya memang dilepasin. Itu yang di kandang itu cuma standby untuk supaya dia ngemil-ngemil aja gitu. Nah, tapi makan utamanya tetap dia dilepasin dengan ngon gitu. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Silakan Ustaz. Kalau di sini tak dijelaskannya, saya coba cari di kitab lain. Kalau di sini hanya dijelaskan fala budda an yakunal makhraj li zakati malikan lil mal. Orang yang mengeluarkan zakat itu udah pemilik harta. Jadi intinya kan sebenarnya yang kita zakati itu kan harta kita. Kalau zakat harta warisan, ada orang yang dia memang matinya belum sempat berzakat. Dia misalkan mati nih, seharusnya berzakat dia. Cuman belum sempat dikeluarkannya, mati duluan dia. Itu termasuk utang sama Allah atau tidak? Itu termasuk utang sama Allah, masih harus dibayarkan dulu. Keluarkan dulu dia. Karena bisa jadi dia sakit tak sempat dia mengeluarkan zakat gitu kan. Misalkan dia jatuh tempo nih haulnya. Jatuh tempo dia berzakat. Cuman karena dia sakit tak sempat dia ngurusin segala macam, lalu kemudian dia mati. Anaknya tahu kalau dia memang ada zakat yang belum dibayarkan. Tapi kalau tidak ada pula orang saya dengar, Ustadz kalau bagi warisan ini dibayar zakat dulu atau tidak? Saya bilang, tengok dulu dia ada utang zakat atau tidak. Kalau dia tidak ada utang zakat, ngapain dizakatkan? Kecuali memang matinya punya utang zakat. Jangan utang zakat, utang sama orang pun aja dibayarkan dulu kan. Jadi kalau orang mati itu warisan nanti itu kan terakhir kali setelah dikeluarkan untuk kepengurusan jenazahnya, dibayarkan ke hutang-hutangnya, dibayarkan kalau dia punya wasiat, terakhir kali baru yang keempat dibagikan warisannya gitu. Nah, jadi anak itu belum memiliki harta itu kalau memang ada hak orang lain di situ. Apa hak orang lain? Utang bapaknya. Utang bapaknya tadi, berarti harta itu diserahkan dulu ke orang yang utang bapaknya tadi. Kalau masih ada sisa, baru itu diwariskan. Nah, maka waris nanti itu di bagian terakhir kali dia baru ada cerita waris. Kalau ada sisa harta wasiat pun kalau tidak ada, kalau dibayarkan misalkan nih, saya mati, saya tinggalkan duit 100 juta. Rupa utang saya 120 juta. Tapi saya berwasiat iya banyak betul. Duitnya bayar utang aja habis gitu. Ya enggak ada, dahulu kan bayar utang semuanya. Jadi pemilikan sempurna itu artinya orang hanya menzakati apa yang menjadi hak dia. Apa yang masih menjadi hak orang lain, maka ulama berbeda pendapat. Kalau kita berutang, zakat dulu, bayar utang dulu. Nah, bayar utang dulu baru ada lebihnya baru zakat. Ini enggak, berzakat iya, bayar utang enggak. Gimana ceritanya? Saya misalkan punya utang sama Ustaz Kurniawan 100 juta. Duit saya ada 150 juta. Ya gitu misalkan. Maka saya dahulukan bayar hutang daripada bayar zakat. Dahulukan bayar hutang saya. Oh ini tidak, bayar zakat tidak, bayar hutang pun tidak. Itu lain cerita. Nah ini memang dia punya niat mau bayar hutang nih. Dahulukan bayar hutang. Walaupun setelah bayar hutang nanti tak cukup nisabnya.
Karena ada hak orang lain mesti didahulukan. Ah, gitu. Berarti kan belum dikeluarkan hak orang di situ, Ustaz. Kalau selagi ada hak orang di dalam kepemilikan kita, maka wajib yang kita dahulukan itu adalah hak orang lain. Sama seperti gini, Ustaz. Saya misalkan punya uang hari ini mau bayar zakat nih. 85 juta duit saya misalkan kan. Rupanya sakit anak saya. Misalkan sakit anak saya, mana saya dahulu? Kalau saya pergi ke rumah sakit, berkurang ini 85 juta ini. Jadi tak berzakat, tak wajib saya zakat nanti. Apa mau saya tahan? Setelah anak saya ke rumah sakit nanti nggak jadi saya berzakat nanti. Tentu saya dahulukan yang primer. Hak anak saya obati dia segala macam. Atau misalnya tagihan nih. Datang tagihan kredit motor misalkan. Kalau dibayar kredit motor ini, mungkin kredit motor dia agak tinggi pula, misalkan sampai 3 juta. Maka tak cukup duit dia untuk berzakat. Maka dahulukan, karena itu ada hak utang semua orang, maka itu lebih dahulukan daripada kita berzakat. Apa saja ceritanya, selagi ada hak orang pada kita, maka mendahulukan hak orang lain itu lebih diutamakan daripada kepentingan kita. Kepemilikan sempurna tadi, maksudnya kitalah pemilik harta itu. Kalau masih ada perkongsian misalkan, maka perkongsian itu berarti milik kita tidak seutuhnya di situ. Jadi berarti tidak nanti dihitung sesuai dengan kepemilikan masing-masing. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ibu? Tidak ada zakat rumah kontrakan. Cuman harta dari hasil zakat tadi mungkin ibu simpan segala macam. Jadi nanti ada zakat harta zakat harta masuk zakat harta bisa jadi dia. Jadi tidak ada zakat khusus dari kontrakan itu tak ada. Yang penting 5 tadi ibu. 5 tadi, ternak, ibu punya perdagangan, hasil keuntungan perdagangan, ibu punya kebun, ibu punya kebun kurma, kebun anggur. Nah, tapi kalau kontrakan tidak masuk dari yang 5 tadi. Jadi sebanyak mana pun penghasilan ibu dari kontrakan, misalkan 1 bulan ibu punya 600 pintu kontrakan. Ya sebulannya ibu dapatlah 500 juta misalkan keuntungan dari kontrakan itu. Karena dekat dari kampus segala macam. 500 juta tidak ada zakatnya, yang otomatis tidak ada. Tapi kalau duit itu ibu simpan, nanti tak ibu belikan ke barang, ibu simpan duit itu dalam rekening, nanti masuk dalam hitungan zakat harta ibu. Kan ada zakat harta nanti ibu, misalnya biasanya orang kita kan emas apa saja ya, ataupun uang simpanan dalam rekening bisa jadi. Tapi kalau hasil tadi itu tidak ada. Langsung ambil kutip uang kontrakan, apakah langsung dibayar zakatnya? Tidak ada. Walaupun hasilnya besar. Ada lagi yang lain? Bu? Zakat profesi itu adalah hasil ijtihad ulama. Maka dalam kitab-kitab tidak ada. Jadi begini ceritanya. Kenapa ada zakat profesi katanya? Kasihan sama orang yang tukang tanam padi. Orang tanam padi ini penghasilannya sekali-sekali cuma. Berapa bulan orang nanam padi, Bu? Ya mungkin sampai 6 bulan atau 4 bulan. 4 bulan. Dia setiap kali 4 bulan sekali pendapatnya tak seberapa, dia bayar zakat. Nah, sehingga tak adil rasanya bagi orang yang tiap bulan panen. Dia misalkan CEO di perusahaan apa, dia padinya tak ada, tapi penghasilan dari gajinya lebih banyak daripada panen yang per 4 bulan tadi. Sehingga ulama berijtihad di situ, oh harus ada zakat profesi. Itu hasil ijtihad ulama. Bukan kalau di kitab-kitab memang tidak ditemukan itu. Nanti bermasalah lagi, dipersoalkan lagi masalah berapa bayar zakatnya. Ngambilnya kewajiban zakat profesi tadi dari dikiaskan dengan petani. Tapi zakat yang dikeluarkan tadi dikiaskan ke zakat harta 2,5% gitu.
Kan beda. Kalau zakat petani itu berapa dia kalau padi itu? Nah, kan lima kalau tergantung diairi atau tidak diairi gitu. Kalau diairi lima apa istilahnya? Ya 5% ya. Kalau yang dia berair sendiri 10 gitu. Jadi memang dipersoalkan masalah itu. Tapi makanya saya bilang ini adalah ijtihadnya ulama. Jadi memandang biar adil lah orang yang punya gaji-gaji besar ini. Masa ibu bapak yang bersawah 4 bulan sekali dapat tak seberapa bayar zakat, tapi bapak-bapak yang mungkin tidak perlu ke sawah tapi gajinya lebih besar per bulan ini tak ada zakatnya gitu. Ya, terserah kita mau ikut atau tidak tentang zakat profesi itu. Nah, gitu. Tapi yang jelas itu bukan, memang hadisnya kita tidak ketemu karena itu adalah hasil ijtihad. Nah, cukup? Nah. Memindahkan kuburan kalau tidak darurat tidak boleh. Tapi kalau darurat boleh. Darurat. Kenapa darurat betul untuk memindahkan kuburan? Ya bisa jadi kan banyak persoalan-persoalan. Artinya lahan itu memang penting sekali, darurat sekali untuk digunakan untuk apa misalkan. Yang sifatnya darurat. Kalau tak sampai ke tahap darurat dia untuk dipindahkan, maka tidak boleh untuk dipindahkan. Haram hukumnya memindahkan kuburan sembarangan. Karena nanti berpotensi tidak memuliakan. Nah, ya. Tapi termasuk juga misalkan ada kuburan-kuburan yang tertentu yang mungkin jenazahnya dipindahkan. Tapi tidak boleh lah. Sifatnya tidak darurat. Jadi kampus Unri itu saya tidak tahu darurat atau tidak itu untuk untuk dipindahkan atau jangan-jangan dibiarkan di situ dibangun di atasnya. Nah, itu sebenarnya tidak boleh. Nah, gitu ya. Berhantukah dia itu urusan lain. Itu kita bukan cerita hantu sekarang. Tapi kalau kita lihat sejarah memang banyak kayak Masjid Nabawi, kayak masjid apa itu kan dulu memangnya ada perkuburan. Masjid Nabawi itu dulunya adalah perkuburan, lalu kemudian dibangun masjid di situ gitu. Juga masjid yang di Padang di Padang Arafah. Nah, tapi kalau memindahkan itu tak sembarangan. Kalau memindahkan sembarangan, hukumnya haram, tidak boleh kecuali darurat. Maka menguburkan orang itu dari awal itu tengok betul-betul. Jangan ada nanti potensi harus dipindahkan. Wah ini kejauhan nih, pindahkanlah ke kota itu. Jangan. Nggak boleh sembarangan. Tengok dulu apa alasannya. Darurat atau tidak. Cukup? Ada lagi? Kalau tidak ada kita sudahi. Sampai di sini. Karena satu lagi Pak. Ya, kita bicara tentang keafdolan. Jadi gini, boleh nggak orang dikuburkan di belakang rumahnya? Itu boleh, nggak ada masalah. Kayak orang-orang kampung kita di Sumatera Barat misalkan, ayahnya mati dikuburkan di belakang rumah, ibunya dikumpulkan di belakang rumah, dan rumahnya pun tidak diperjualbelikan, jadi rumah pesako gitu ya. Maka tak ada masalah. Karena kan cuman yang saya persoalkan tadi adalah tentang keafdolan. Afdolnya kuburan itu adalah tempat yang paling ramai dikunjungi orang. Supaya apa kan itu? Supaya makin banyak orang berkunjung, makin banyak ngucapin salam. Makin banyak yang mendoakan. Kalau terpencil kuburan kita, khawatir. Apa yang dikhawatirkan? Orang ngucapin salam pun tak ada. Mengharapkan anak pulang setahun sekali lebaran, entah pulang atau tidak, dia entah datang di kuburan kita entah tidak. Jangan rumah itu ditinggalkan kecuali masih ada orang di situ. Entah di rumahnya dia, kita tak bisa jamin anak kita di rumah mendoakan kita atau tidak. Tapi setidaknya kita berada di kuburan yang ramai orang, tak pun anak kita datang, orang lain ada yang ucapin salam, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin. Dan kata Rasulullah, setiap kali kita ngucapin salam, orang dalam kuburan itu menjawab salam walaupun kita tak dengar.
Dan setiap kali kita ngucapin salam, dia dapat kemudahan di alam kuburnya. Kalau disiksa dia dikurangi siksaannya, kalau dapat nikmat dia ditambahkan nikmatnya. Kalau kita dikucilkan di belakang rumah, nun jauh di sana tak ada orang di sana, siapa yang ngucapin salam? Orang kubur sama orang kubur tuh bisa ngucap salam. Ya gitu. Tapi dia menjawab, tapi kata Rasulullah, kalian tak mendengar jawabannya. Kadang-kadang kita pontang-panting gitu ya. Kita kuburan aja macam istana hantu kita ini. Ya carilah kuburan yang ramai. Harapan Raya itu, berapa orang lewat satu hari di situ itu? Mungkin ribuan orang lewat satu hari. Sebongak-bongak orang ada juga lah 10-15 orang ngucapin salam kan. Assalamualaikum ya Allah dia. Dan Rasulullah mengajarkan kalau kita masuk ke areal perkuburan, bacakan Al-Ikhlas sebanyak 11 kali, hadiahkan kepada kubur, dapat juga kita. Mengharap anak kita, dia aja sembahyang enggak dah. Gimana mendoakan kita? Gitu. Dia aja tak pernah berdoa untuk diri dia, boro-boro dia mendoakan untuk kita. Tapi kalau kita kuburannya ramai, banyak orang datang, setidaknya ada orang, maka kuburan-kuburan mahal kayak di Jakarta itu sampai 1,5 miliar. Adapun duit bapak enggak usah lah. Ada Jakarta itu San apa namanya? Kuburan San Francisco pula. San apa gitu dibuat nama pekuburannya. Memang di booking pak. Di booking sepasang itu entah 1,5 miliar. Tapi masuknya tentu pakai satpam ya. Tidak mungkin sembarang orang boleh ke situ. Tentu berjaga dia gitu. Dirawat, ada pula nanti biaya perawatan per tahunnya gitu. Nah, nggak usah lah gitu. Cari kubur-kuburan di Palas nih mana yang paling ramai kuburan, situ aja lah. Banyak yang datang, banyak pula yang mendoakan. Mengharap anak kita mendoakan belum tentu didoakannya kita. Cari yang aman. Iya, karena sejatinya Rasulullah menyuruh orang ke kuburan itu untuk mengambil iktibar. Kita itu besar pahala kita ziarah ke kuburan itu untuk menumbuhkan rasa takut, bukan menumbuhkan rasa lucu di situ. Orang buat konten di kuburan itu kan untuk lucu-lucuan, padahal Rasulullah tidak mau itu. Rasulullah nyuruh kita ke kuburan itu, memang sunnah kita ke kuburan itu, berpahala kita. Kenapa kasih pahala? Karena harapannya orang ke kuburan itu menumbuhkan rasa takut mati. Sehingga dia apa? Ada naiklah gairah beragama dia. Orang kalau udah keras hatinya, dianjurkan ke kuburan. Udah keras nih, ngaji malas, sembahyang malas, mainlah ke kuburan. Tujuannya adalah supaya kita lembut hati kita. Ini berkonten mbak, gimana ceritanya? Gitu. Jadi bukan tempatnya, cari tempat lain. Tempat hiburan kan banyak. Kenapa pula di kuburan betul? Nah, cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.